Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ayub Subandi membersamai Anda dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam atau yang lebih masyhur dengan Tarikh Tasyri', sejarah daripada syariat ini, di mana pembahasan kita masih tentang mazhab Hanafi, di mana kita akan mengenal ulama-ulama daripada Hanafiyah, karena mazhab itu yang menjadikan mazhab itu terkenal adalah ulama-ulamanya. Sedangkan di antara ulama yang paling getol dalam menyebarkan mazhab itu adalah murid daripada para imam. Di antara murid Imam Abu Hanifah sendiri adalah Al-Imamu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan ya sebagian daripada biografi daripada Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, dan sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mendengar di antara guru-guru Abu Hanifah, guru-guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam fikih ataupun hadis. Di sini disebutkan laqad urifa mimma dzukira anifan anna al-imama Muhammadan istahalla hayatahu al-fiqhiyya bihuduri halaqati al-imami Abi Hanifah wal istima'i ilaihi wal akhdhi anhu ba'dha kutubi al-fiqh. Ya, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini telah menghabiskan umurnya dalam belajar fikih dengan mengikuti halaqah-halaqahnya Imam Abu Hanifah. Begitu juga beliau mendengar banyak dari Abu Hanifah dan mengambil darinya sebagian daripada kitab-kitab fikih. Dan ini kita akan sebutkan juga sebentar berkaitan dengan kitab-kitab fikih yang terlahir dari tangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da wafati al-imami Abi Hanifah lazima al-imamu Aba Yusuf wa tafaqqaha bihi. Setelah meninggalnya Abu Hanifah, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini belajar dari murid Abu Hanifah yang lainnya. Ya, di antara murid Abu Hanifah yang lainnya yang senior adalah Abu Yusuf yang juga pernah kita sebutkan biografinya. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai rekan daripada Abu Yusuf, ya, tidak mencukupkan diri dengan ilmu yang apa yang dia telah miliki. Tentu dia mencari guru selain daripada Abu Hanifah, ya, yang banyak mengetahui ilmu Abu Hanifah, dan di antara rekan-rekannya yang lebih senior adalah Abu Yusuf. Maka beliau pun belajar belajar fikih dari Abu Yusuf. Setelah dari Abu Yusuf, thumma rahala ila al-Imami Malik. Ya, setelah itu beliau ke Madinah dan belajar kepada Al-Imam Malik. Ya. Jadi setelah beliau belajar daripada Abu Hanifah dan menguasai fikihnya Abu Hanifah, bahkan sampai murid-murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf, ya, beliau masih haus ilmu dan terus belajar, dan beliau mengetahui bahwa di sana ada imam di Madinah. Ya, beliau pun meninggalkan Baghdad dan menuju ke Madinah, belajar kepada Imam Darul Hijrah, yaitu Al-Imam Malik.
Wa sami'a minhu al-Muwatta. Ya, jadi beliau juga belajar kitab Muwatta, karya daripada Al-Imam Malik yang terkenal, ma'dirayati wahtimam. Ya, jadi beliau belajar Muwatta ini dengan begitu perhatian, ya, dengan begitu serius. Nah, fahaula'i al-a'immatul a'lam ats-tsalatsah hum abrazu wa a'zamu asatidati al-Imam Muhammad. Jadi mereka tiga, ya. Tiga itu, para imam yang tiga itulah yang menjadi guru, ya, yang paling terkesan, guru yang paling senior daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Yang pertama adalah Abu Hanifah, kemudian yang kedua adalah Abu Yusuf, dan yang ketiga adalah Imam Malik. Wa ma siwahum hunaka a'immatun akharuna masyhuruna fi majalir riwayah. Adapun imam-imam yang lain banyak juga, ya, sebetulnya guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang beliau tempati untuk belajar, apalagi meriwayatkan hadis, ya. Wa sami'a minhum al-Imam Muhammadan wa sami'a minhum al-Imam Muhammad sama'an katsiran. Dan banyak, ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani banyak mendengar riwayat-riwayat daripada guru-guru yang lainnya dalam berbagai munasabah, dalam berbagai rihla-rihla, ya, perjalanan-perjalanan menuntut ilmu yang berbeda. Nah, diantaranya di antara guru-guru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kita sebutkan semuanya saja. Yang pertama adalah Abu Hanifah tadi, ya, An-Nu'man bin Thabit, ya, Ibn Zuta al-Kufi, ini sangat terkenal, kita sudah sebutkan juga sebagai seorang imam mazhab dalam mazhab Hanafi. Kemudian di antara mereka juga adalah Abu Yusuf, ya, yang tadi kita sebutkan, yang meninggal tahun 182, ya, Ya'qub ibn Ibrahim, murid daripada Abu Hanifah dan juga seorang mujtahid yang telah kita sebutkan juga. Dan di antara guru daripada Abu Hanifah juga adalah Al-Imamu Malik, ya, Hujjatul Ummah, Imam Daril Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani. Nah, imam daripada mazhab Malik, ya, imam mujtahid. Kemudian di antara guru daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Ibnu Juraij Al-Makki, ya, yang meninggal tahun 150 Hijriah, yang, ya, sama dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah juga meninggal tahun 150 Hijriah. Ibnu Juraij Al-Makki ini adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Syekhul Haram Abu Khalid Abul Walid Al-Qurashi Al-Mumawi, dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Dan di antara guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah Mis'ar ibn Kidam. Mis'ar ibn Kidam meninggal tahun 153. Mis'ar ibn Kidam bin Zuhair ibn Ubaid bin Al-Harith, ya, Al-Imam Al-Thabat Syekhul Iraq, ya, yang ada di Irak, di Kufah. Nah. Dan di antara guru beliau juga, ya, sama, meninggal di tahun 153 Hijriah, Umar bin Dzar Al-Hamadani. Umar bin Dzar Al-Hamadani, yaitu Ibnu Abdullah bin Zurarah, Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Abu Dzar Al-Hamadani, ya, Al-Kufi, juga di Kufah. Dan di antara guru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga yang sama, ya, meninggal di tahun yang sama 153, ya, adalah Muhil bin Muhriz Ad-Dabbi, ya, Muhil bin Muhriz Ad-Dabbi. Di antara mereka juga adalah Al-Auza'i, ya, guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Auza'i, di mana Al-Auza'i ini meninggal tahun 157 Hijriah, Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad, di mana beliau adalah imam
ahli Syam. Bahkan beliau juga punya mazhab, ya, Abu Amr al-Auza'i ini. Hanya saja disayangkan mazhab beliau tidak eksis dan punah, ya, sebagaimana mazhab-mazhab yang lainnya. Tapi uniknya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini berguru kepada Al-Auza'i. Jadi secara tidak langsung, walaupun mazhab Al-Auza'i ini sudah punah, ya, tidak eksis sampai saat ini, namun paling tidak pendapat-pendapat Al-Auza'i itu, ya, diketahui oleh ulama-ulama yang mazhabnya eksis sampai hari ini. Dan di antara muridnya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan pendapat-pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini eksis dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi paling tidak pendapat-pendapat Al-Imam Al-Auza'i itu eksis dan masih lestari dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, artinya tidak hilang begitu saja. Pendapat-pendapat Al-Auza'i ini tidak hilang begitu saja, tidak lenyap, ya. Paling tidak ada yang masih bertahan, ya, pendapat-pendapat itu, tapi berada di dalam mazhab yang eksis sampai hari ini. Ya, bisa saja ada dalam mazhab Abu Hanifah, bisa saja dalam mazhab yang lain. Ya. Baik, di antara guru beliau juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah Zufar ibn Dhuhail, yang kita pernah ceritakan pertama kali di antara murid Imam Abu Hanifah, ya, yang meninggal tahun 158 Hijriah. Zufar ibn Dhuhail An-Ambari, dia adalah al-faqih al-mujtahid ar-rabbani. Nah, seorang ahli hadis juga, ya. Di antara guru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Malik bin Mighwal, ya, yang meninggal tahun 159 Hijriah. Ibnu Asim ibn Uzayyah ibn Kharashah. Nah, juga Abu Abdullah Al-Bajali Al-Kufi, ya. Baik, di antara guru Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Yunus bin Abi Ishaq. Beliau ini juga meninggal di tahun yang sama, di tahun 159 Hijriah. Dan nama beliau adalah Amr bin Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i, ya, As-Sabi'i Al-Kufi. Beliau ini adalah seorang muhaddits di Kufah, ahli hadis di Kufah. Nah, kemudian di antara guru yang lain daripada Muhammad bin Hasan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau ini meninggal tahun 161 Hijriah. Ya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib, Syekhul Islam, Imamul Huffaz, ya, Sayyidul Ulama il-Amilina fi zamanihi. Beliau adalah selain daripada berstatus ulama, beliau juga ada al-amilin, ada yang mengamalkan ilmunya. Nah, dan beliau adalah Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi Al-Mujtahid. Sama dengan Al-Auza'i yang kita ceritakan tadi, juga Sufyan Ats-Tsauri ini memiliki mazhab, dahulunya memiliki mazhab, memiliki pendapat-pendapat. Hanya saja, ya, pendapat-pendapat beliau tidak dilestarikan oleh murid-muridnya dan akhirnya mazhabnya pun punah. Tapi sama dengan Al-Auza'i tadi, pendapat-pendapat Sufyan Ats-Tsauri banyak diketahui oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga pendapat-pendapatnya pun bisa kita dapatkan dalam mazhab Abu Hanifah. Di antara guru beliau juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah Daud At-Ta'i, yang meninggal tahun 162 Hijriah. Al-Imam Al-Faqih Al-Qudwa Az-Zahid Abu Sulaiman Daud bin Nufair At-Ta'i Al-Kufi, juga berasal dari Kufah. Nah, kemudian di antara guru yang lain adalah Al-Qasim bin Ma'an, yang meninggal tahun 175 Hijriah. Ibnu Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah anak daripada sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Kufah juga, adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Al-Qasim bin Ma'an. Nah,
Nah, jadi dia adalah keturunan daripada Abdullah bin Mas'ud ya. Imamul Faqih al-Mujtahid, dan beliau adalah qadhi di Kufah dan juga mufti yang ada di sana. Kemudian di antara guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Abu Bakar bin Ma'is bin Malik Al-Kufi, yaitu Abu Hamzah. Nah, itulah guru-guru daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, sekarang talamidhu al-imami Muhammad min al-fuqaha wal muhaddithin. Adapun murid-murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, ya, wa ba'da an talaqqaba al-imam Muhammad fi a'tafi al-ilm, ya, wa ba'da an taqallaba al-imam Muhammad fi a'tafi al-ilm, setelah Abu Hanifah setelah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini benar-benar bolak-balik ya dalam belajar, warasakhat qadamuhu fi syu'abihi al-mutanawwi'ah, istaqarra bi Madinati al-Kufah. Ya, jadi setelah beliau bolak-balik belajar ya sampai ke Madinah, ke Mekah dan seterusnya. Nah, beliau akhirnya sekarang menetap di Kufah. Ya, di sana beliau menetap, wajalasa yufaqqih an-nas wa yuhaddithuhum bima sami'a. Beliau sekarang tinggal mengajarkan orang-orang tentang fikih dan juga menyampaikan hadis-hadis yang beliau dengarkan. Fakana lahu talamid katsiruna, ya, dan banyak murid-muridnya, athra bihimul ilm wa antashara fi kulli makan, ya, di mana beliau mengajarkan mereka ilmu dan murid-muridnya ini juga ya tersebar di banyak tempat. Wala siyama fi rubu'il Iraqi wa Khurasani wal Maghrib, ya, murid-muridnya ini tersebar di seperempat daripada Irak, Khurasan, kemudian Maghrib. Nah, kalau Irak saya kira jelas ya, bagian utara daripada Saudi, kemudian Khurasan ini adalah negeri Iran dan pecahan-pecahan Uni Soviet sekarang. Kemudian Maghrib, ya, kalau Maghrib itu adalah negeri di Maroko ya dan sekitarnya, ya, termasuk Spanyol dahulunya. Dan ya sekitar itu negeri-negeri tempat penyebaran daripada murid-murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, wa yumkin an nuqassima ulaika at-talamid wal ashab ila zumrataini min haitsul makana al-ilmiyah wa syuhrah. Ya, jadi kalau dari segi popularitas, kita bisa membagi dua ya. Kita bisa membagi dua, mengklasifikasikan menjadi dua bagian murid-murid daripada Abu Hanifah. Yang pertama dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, yang pertama adalah fa fi az-zumratil ula yandalij talamidhuhu al-masyhurina an-nabihuna. Di antara murid-muridnya, ya ini pertama ya, klasifikasi yang pertama, murid-muridnya yang yang masyhur, ya, yang benar-benar belajar kepadanya, dan di antara mereka ada yang sampai pada derajat mujtahid, wa fihim mujtahidun. Di antara mereka ada yang sampai pada derajat mujtahid. Wa mu'adhamuhum a'anu al-imam Muhammadan fi nashril fiqhi wa tablighil ara'i al-mutalaqqati 'ani syuyukhil mutaqaddimina ila al-ajjalil mutalahiqah. Dan di antara mereka juga ada yang membantu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam menyampaikan pendapat-pendapat yang beliau dapatkan ya dari generasi senior ke generasi junior belakangan, ya, dari kalangan Hanafiyah sendiri. Ya. Jadi intinya bahwasanya murid-murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang masyhur, yang familiar, dan ini terbagi menjadi dua, ada yang menjadi mujtahid, ya, artinya akan menjadi imam dalam mazhab tertentu, dan yang kedua ada menjadi
ulama-ulama yang penerus ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam mazhab Abu Hanifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amma zumratus tsaniyah ya. Fayandawi tahtaha talamidhuhu al-maghmuruna au man kana hadzuhu dhailan fil istifadati minal imam Muhammad. Ya, jadi yang kedua ini adalah sekedar beristifadah saja. Artinya tidak sebagaimana yang pertama. Yang pertama tadi memang benar-benar belajar dan menimba ilmu dari imam. Nah, sekarang ini hanya sebatas belajar tapi hanya beristifadah. Ya. Beristifadah dalam berbagai masalah. Wahumul kathrah al-kathirah. Ini banyak sekali. Ya, kalau sekadar mengambil faedah banyak sekali. Ya, wa imma la raiba fihi anna adadahum yanifu ala mi'at. Itu pokoknya lebih daripada 100 orang. Nah, tapi kita akan sebutkan sebentar, ada beberapa orang saja yang terkenal ya. Nah, dan di antara ya murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang paling menonjol ya, dari golongan yang pertama, yaitu yang benar-benar belajar kepadanya bahkan sampai menjadi seorang mujtahid, itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i adalah murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, di mana kita kenal bahwasanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu menjadi mujtahid yang mustaqil, ya, artinya mujtahid yang berdiri sendiri dan sangat terkenal. Makanya Al-Hafidz Adz-Dzahabi menyebutkan wa afqahu ashabi Muhammad, ya, di antara murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah Abu Abdullah Asy-Syafi'i, yaitu Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Nah, adapun Al-Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Ya, beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya, bertemu dengan Rasulullah SAW pada nasabnya, ya, Hashim, ya, Hashim. Jadi beliau ini adalah seorang Muttalibi, ya, Abu Abdullah Al-Qurashi thumma Al-Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Makki. Nah, adapun biografi daripada Al-Imam Syafi'i sendiri nanti kita akan bahas ketika membahas mazhab Syafi'i. Intinya di sini adalah beliau salah seorang murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang paling menonjol. Ya, dari semua murid-murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Al-Imam Syafi'i adalah murid yang paling menonjol, bahkan menjadi seorang mujtahid mutlak yang mempunyai mazhab sendiri. Ya. Di antara murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Su'aib Al-Kisani, ya, Al-Kisani yang meninggal tahun 204 Hijriah, ya. Su'aib bin Sulaiman bin Salim Al-Kaisan bin Su'aib Al-Kaisani. Nah, kemudian di antara muridnya juga yang terkenal adalah Abu Sulaiman Al-Juzjani yang meninggal tahun, ya, setelah 200-an juga. Al-Allamah Al-Imam Abu Sulaiman Musa bin Sulaiman Al-Juzjani Al-Hanafi. Ya, dan beliau ini murid daripada, selain murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia juga adalah murid daripada Abu Yusuf, ya. Kemudian ada Khalaf bin Ayyub yang meninggal tahun 205 Hijriah, salah seorang imam al-muhaddits al-faqih, ya, mufti al-Masyriq. Nah, mufti di negeri bagian timur, ya. Kemudian ada Ibrahim Al-Marwazi yang meninggal tahun 210 Hijriah. Ibrahim bin Rustum Abu Bakar Al-Marwazi, salah seorang ulama. Nah,
Kemudian di antara murid Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani juga adalah Abu Ya'la Ar-Razi yang meninggal tahun 211 Hijriah. Nah, Al-Allamah Al-Hafidz Al-Faqih Abu Ya'la Al-Hanafi. Nah, seorang mufti di Baghdad. Kemudian di antara murid daripada Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani adalah Asad bin Al-Furat. Asad ibn Al-Furat yang meninggal tahun 213 Hijriah. Dan beliau ini adalah seorang yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik juga, ya, Asad bin Furat, ya, murid daripada Imam Malik juga. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid daripada Imam Malik, dan Asad bin Furat yang juga murid Imam Malik juga ternyata berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Bahkan Asad bin Furat ini adalah seorang yang sangat berjasa dalam mazhab Malikiyah, ya. Nanti kita akan ceritakan ketika menjelaskan mazhab Malik. Di antara murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah Abu Hafs Al-Kabir, ya, yang meninggal tahun 217 Hijriah. Ahmad bin Hafs Al-Ijlil Kabir, yang terkenal dengan Abu Hafs Al-Kabir. Ini adalah di antara murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang termasuk kibar, termasuk senior. Nah, kemudian di antara murid beliau juga adalah Ali bin Ma'bad, ya, Ibnu Syaddad Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih. Di antara murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang meninggal tahun 218 Hijriah. Kemudian ada juga Isa ibn Abban, ya, yang meninggal tahun 220 Hijriah. Ini salah seorang faqih di Irak dan qadhi di Basrah, ya, Al-Basrah. Dan di antara murid beliau juga adalah Hisham Ar-Razi yang meninggal tahun 221 Hijriah. Di antaranya juga adalah Abu Zakaria Al-Wuhadhi, ya, Al-Imam Al-Alim Al-Hafidz Al-Faqih yang meninggal tahun 222 Hijriah. Nah, beliau ini adalah orang ulama di Suriah, ya, di Hims atau di Damaskus. Nah, di antara murid beliau juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Nah, ini adalah seorang yang sangat terkenal, Al-Imamul Hafidz Al-Mujtahid, yang sangat menguasai banyak ilmu, ya. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam bin Abdullah yang meninggal tahun 224 Hijriah. Nah, di antara murid beliau juga adalah Muhammad bin Sama At-Tamimi yang meninggal tahun 233 Hijriah. Ini adalah qadhi di Baghdad, ya, dan juga murid daripada Abu Yusuf. Kemudian di antara murid beliau juga adalah Nasr bin Ziyad An-Naisaburi yang meninggal tahun 233 Hijriah. Di antara mereka juga adalah Yahya bin Ma'in. Nah, Yahya bin Ma'in seorang muhaddits, seorang ahli hadis yang terkenal yang meninggal tahun 233 Hijriah. Al-Imam Sayyidul Huffaz Abu Zakaria, ya, Al-Murri Maulahum Al-Baghdadi, seorang ahli hadis, murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada juga Abu Ja'far Al-Harawi, meninggal tahun 236 Hijriah. Ya. Kemudian ada juga Ahmad Al-Amiri, meninggal tahun 237 Hijriah, ya, seorang faqih di Naisabur. Dan ada juga Daud ibn Rusyaid, ya, Rusyaid, yang meninggal tahun 239 Hijriah. Beliau salah seorang ulama di Baghdad. Dan ada Al-Hasan Al-Hadrami yang ada di Yaman, ya, meninggal tahun 241 Hijriah. Kemudian ada Muhammad Ar-Razi
ya Muhammad bin Muqatil Ar-Razi yang meninggal tahun 248 Hijriah, ya, seorang qadhi di Rai. Dan ada Ismail Al-Qazwini di Qazwin, ya. Dan beliau asalnya dari Taif, meninggal tahun 249 Hijriah. Kemudian ada Ali At-Tusi yang meninggal tahun 253 Hijriah, ya, seorang ahli sanad muhaddits di Irak. Dan ada Sulaiman Al-Kisani. Nah, Al-Kaisani. Baik. Nah, ini banyak sekali sebetulnya murid-murid daripada Abu Hanifah dan murid-murid daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, itu tadi yang klasifikasi pertama, yang benar-benar belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan adapun murid-muridnya yang lain yang hanya sekedar beristifadah biasa saja, tidak belajar secara intens kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini sangat banyak. Tadi kita katakan lebih 100, ya. Ada Abu Ja'far As-Sukuni, kemudian ada juga Abu Raja Al-Khurasani, ya. Ada juga Ahmad Al-Qari, kemudian ada Ismail Asy-Syalanji, kemudian ada juga Ayyub An-Nisaburi, ada juga Al-Hasan Ibn Harb, ya, Hamad An-Nisaburi, kemudian Abdurrahman Al-Marwazi, Abdul Karim Abdak, ya. Dan masih banyak lagi, ya, guru-guru murid-murid daripada Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang lainnya. Baik. Sekarang kita pindah ke muallafat Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Apa saja karya tulis yang lahir dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Ya, karena sebelumnya kita sudah pernah jelaskan bahwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah sekretaris, ya, bisa dikatakan sekretaris dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, di sini disebutkan inna kutub al-Imam Muhammad rahimahullah tumassil al-masadir al-awwaliyah al-asliyah al-asilah allati yu'awwalu 'alaiha fil madhhabil Hanafi. Jadi karya-karya beliaulah yang merupakan merupakan referensi utama dalam mazhab Hanafi. Ya, apa-apa karya tulis yang ada dari tangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lah merupakan referensi utama dari mazhab Hanafi. Faqada jumi'at mu'dham aqwali fuqaha'il Iraq, ya, di mana buku-buku beliau, ya, faqada jama'at mu'dham aqwali fuqaha'il Iraq, jadi buku-buku beliau itu mengumpulkan banyak pendapat daripada fuqaha di Irak, ya, wa aufat 'alal ghayati fi hada al-majal, dan pokoknya sampai kitab beliau ini mengumpulkan hampir semuanya, ya, hampir semuanya pendapat-pendapat ahli Irak pada saat itu. Di mana Al-Allamah Muhammad Abu Zuhrah mengatakan inna fiqha Abi Hanifah khassah, ya, fikihnya Abu Hanifah secara khusus, wa fiqhal Iraqiyina amatan, ya, madinun li Muhammad bin Hasan bi kutubi, ya. Jadi itu berada dalam buku-bukunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fahiyya allati hafadhathu wa abqathu lil akhlafi marja'an yarji'u ilaihi, ya. Jadi buku-buku beliau lah yang beliau tinggalkan untuk menjadi referensi utama orang-orang yang datang belakangan. Nah, kata di sini disebutkan lakinnaha laysat kullaha fi darajatin wahida min haitsu al-i'timadi 'alaiha. Jadi ternyata dari semua buku yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini tidak semuanya mu'tamad, ya, tidak semuanya itu bisa menjadi representasi daripada mazhab Hanafi. Ya. Jadi buku-buku Muhammad bin Hasan ini
Tangqasimu min hadhihi nahiyah ila thalathati asnaf. Itu terbagi menjadi 3. Jadi buku-buku Muhammad bin Hasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kutub dhahirur riwayah. Kutub dhahirur riwayah. Ya, ada namanya kutub dhahirur riwayah, kitab-kitab dhahirur riwayah. Apa saja itu? Wahiyal mabsut, ya itu yang pertama, al-mabsut atau al-asl, ya. Kemudian ada al-jami' as-shaghir, kemudian ada siyarus shaghir, kemudian as-siyarul kabir, kemudian al-jami' al-kabir, dan az-ziyadat. Ya, jadi ada 6 buku ya. Ada 6 buku. Nah, inilah yang diberikan nama sebagai dhahirur riwayah atau al-usul. Ya, al-usul, kalau disebutkan al-usul atau dhahirur riwayah berarti itu dia. Yaitu al-mabsut, kemudian jami' as-shaghir, jami' al-kabir, kemudian siyarus shaghir, siyarul kabir, dan az-ziyadat. Ya, jadi ada 6. Nah, kenapa kitab-kitab ini yang menjadi rujukan utama? Karena inilah yang diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani oleh para thiqat, ya, orang-orang terpercaya. Nah, artinya inilah yang diriwayatkan dari beliau secara mutawatir, ya, secara masyhur dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada juga buku-buku beliau, ini yang kedua, kutub tatanazzalu manzilata kutubi dhahiri riwayah. Artinya hampir mendekati kedudukan zahirul riwayah tadi, tapi ini di bawahnya. Apa saja itu? Di antaranya adalah al-Muwatta. Ya, jadi Muwatta Imam Malik riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah murid daripada Imam Malik. Dan Imam Malik ini punya kitab namanya Muwatta, kumpulan hadis, dan ada kumpulan-kumpulan pendapat Imam Malik di dalamnya. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika meriwayatkan Muwatta Imam Malik itu punya pendapat-pendapat pribadi juga di dalamnya, ya. Sehingga kadang ada kritikan-kritikan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terhadap pendapat Imam Malik. Nah, sehingga kitab Muwatta riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini punya mizah, punya keistimewaan yang tidak ditemukan pada kitab Muwatta asli Imam Malik. Kemudian kitab beliau juga yang lainnya yang hampir setara dengan zahirul riwayah adalah Al-Hujjah ala Ahlil Madinah. Ya, juga kritikan terhadap Imam Malik, ya, secara umum. Ya, kemudian kitab Al-Athar. Nah, kemudian yang ketiga, kitab beliau yang ketiga, klasifikasi yang ketiga dari kitab beliau adalah selain daripada zahirul riwayah. Ya. Kalau yang kedua tadi yang hampir setara dengan zahirul riwayah. Nah, kalau ini jelas selain zahirul riwayah. Artinya kitab-kitab ini tidak diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani secara kuat, ya. Tidak sebagaimana zahirul riwayah tadi diriwayatkan secara terpercaya, ya, para perawi-perawinya terpercaya. Nah, sekarang ini diriwayatkan juga dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, namun itu tidak begitu kuat, ya. Ya, tidak sebagaimana yang pertama. Oleh sebab itu ketika pendapat-pendapat dari kitab-kitab tersebut berbeda, maka tentu yang akan dijadikan di urutan yang pertama dikedepankan adalah kitab-kitab zahirul riwayah tadi, ya, itu Al-Mabsut, kemudian Syiarul Kabir, Syiarul Saghir, Jamul Kabir, Jamul Saghir, kemudian Az-Ziyadat, ya. Maka itu yang lebih didahulukan. Kenapa? Karena periwayatannya dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu sangat kuat, ya, orang-orang terpercaya. Nah, di antaranya adalah Al-Jami' Al-Kabir. Di sini sebenarnya pembahasan tentang buku-buku tersebut, ya, kita sebutkan secara singkat saja. Kitab yang pertama adalah Al-Jami' Al-Kabir. Hadzal kitab min ajalli kutubi dhahiri riwayah. Jadi ini kitab yang paling penting dari dhahir riwayah tadi, karena di situ ada 6 buku. Maka kitab Al-Jami' Al-Kabir ini yang paling diutamakan. Wattafaqa fuqaha'ul madhab
ala anna al-imam Muhammadan lam ya'ridhu ala imam Abi Yusuf wa in kana fihi masail katsira talaqqaha anhu wa an fuqaha'il Iraqi al-akharin. Ya, jadi ulama mazhab Hanafi sepakat bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu belum memperlihatkan kitab ini kepada Abu Yusuf, ya. Walaupun sebagian besar permasalahan-permasalahan itu adalah apa yang beliau dengarkan dari Abu Yusuf, kemudian beliau tulis, ya. Dan ulama-ulama yang lain. Wa qad sannafa Muhammad al-Jami' al-Kabir marratain, ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ternyata menulis al-Jami' al-Kabir ini 2 kali. Sannafahu awalan wa rawahu anhu ashabuhu. Beliau tulis pertama kalinya, kemudian diriwayatkan oleh para murid-muridnya. Ya, thumma nadhara fihi thaniyan. Kemudian beliau melihat kembali apa yang beliau tulis itu, fazada fihi abwaban wa masaila katsirah. Kemudian beliau tambahkan permasalahan-permasalahan di dalam buku tersebut, ya. Bab-bab juga, ya. Wa harrara ibaratihi fi katsir minal mawadhi', ya. Bahkan sebagian kalimat-kalimat beliau itu beliau ganti, ya, dengan kalimat yang lebih cocok. Hatta sara ahsanu lafdhan wa agzara maknan, ya, sehingga lafaz-lafaz yang terpilih, kalimat-kalimat yang terpilih dalam kitab tersebut lebih baik, ya, dan maknanya juga lebih cocok. Nah, kemudian kitab ini yang kedua diriwayatkan lagi oleh para murid-muridnya. Nah, kemudian kitab ini yang meriwayatkan banyak sekali. Ada Abu Hafs al-Kabir, kemudian Abu Sulaiman al-Juzjani, yang ini murid-murid yang kita sebutkan tadi, ya. Ada Muhammad bin Sama'ah, ada Ali bin Ma'bad asy-Syaddad, kemudian Hisham ibn Ubaidillah ar-Razi. Apa yang menjadi tema kitab ini? Hadal kitab yatanawal abwaban katsiratan min masailil fiqhil Hanafi. Intinya kitab ini mengumpulkan banyak permasalahan-permasalahan, ya, bab-bab dalam fikih Hanafi. Ya, wala yughatti jami' al-abwabil madhkura fi kutubi al-mutaakhirin. Ya, hanya saja tidak semua yang dibahas oleh ulama belakangan, ya, ulama-ulama Hanafiyah belakangan ada dalam kitab ini. Karena memang mazhab Abu Hanifah masih di fase awal-awalnya di sini, ya. Jadi fase Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah fase awal. Sedangkan mazhab itu terus mengalami perkembangan, permasalahannya terus terus dicabangkan, ya, kemudian disusun sehingga bertambah, ya, di generasi-generasi selanjutnya, di fase yang kedua, di fase ketiga. Nah, dan kitab Al-Jami' al-Kabir tadi itu mencakup babus shalah, ya. Babus shalah, dan ternyata di dalam babus shalah yang di dalam bab salat, ya, dalam kitab ini laisa fihi illa thalatha masail. Ya, ada tiga pembahasan saja di dalamnya, ada 3 permasalahan. Tata'allaqu ithnatani minha bi mawdu'i al-muhadha, ya. Kemudian watshalitsatu bi mawdu' iqtida al-musafir bil muqim. Ya. Jadi 2 permasalahan itu tentang al-muhadha, tentang saf, ya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan bermakmumnya seorang musafir di belakang seorang mukim. Kemudian di bab yang kedua ada bab al-istihadhah. Kemudian bab yang ketiga ada bab al-sajadah, ya. Kemudian bab yang keempat adalah bab tuhurus thiyab. Nah, ini uniknya karena ulama-ulama terdahulu ternyata belum terlalu memperhatikan susunan daripada kitab-kitabnya, ya. Tidak sebagaimana ulama belakangan yang menyusun dari bab toharo, kemudian solat, kemudian zakat. Nah, ini nampaknya memulai dengan solat, ya, kemudian di belakang baru mengangkat masalah-masalah toharo, bersuci. Nah, dan di dalam kitab ini, ya, masih banyak kitab-kitab yang lain. Ada kitabul zakat, kitabul aiman, kitabul nikah, kitabul da'wah, al-iqrar, asy-syahadat, at-talaq, al-manasik, ya, dan seterusnya. Nah, adapun uslub daripada kitab ini
banyak ulama mengatakan bahwa uslubnya sangat-sangat sulit. Ya. Ibaratnya sampai di sini disebutkan ya. Mathalu Muhammad bin Hasan fi Jami' al-Kabir. Jadi Muhammad bin Hasan dalam kitabnya Jami' al-Kabir ini karajulin banadaran. Bagikan orang yang membangun rumah, fakana kullama alla bana mirqatan yarqa minha ila ma allahu minad dar. Ya, jadi seakan-akan setiap bangunan itu semakin tinggi, ya, dia membuat jalanan untuk naik ke tingkat berikutnya, kemudian tangga lagi untuk naik ke tingkat berikutnya, tangga terus sampai di atas. Nah, kemudian setelah selesai daripada pembangunan bangunannya itu, rumahnya itu, nazala anha, dia turun darinya, wahadama marakiyaha, kemudian menghancurkan semua tangga-tangganya, ya, yang dilewati untuk naik ke atas. Tsumma qala linnas, kemudian mengatakan kepada orang-orang, sya'anukum fas'adu, ya, silakan cari cara sendiri untuk naik. Ya, jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani unik juga orangnya, ya. Jadi membuat kitab yang begitu sulit, ya, kemudian memberikan kepada orang-orang untuk pelajari sendiri. Ya, cari cara untuk bisa memahami buku saya ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi membangun suatu bangunan sudah tinggi, punya tangga, tapi tangganya itu dihancurkan semua. Kemudian orang-orang disuruh naik sendiri dengan caranya sendiri. Nah, dan permasalahan yang sangat sulit dalam kitab ini adalah al-aiman, ya, tentang sumpah, ya, di mana As-Sarakhsi mengatakan, man arada imtihanal mutabahhirina fil fiqh, barang siapa yang mau menguji dirinya dalam fikih, ya, atau menguji orang yang apakah dia benar-benar telah ilmunya bagaikan lautan dalam fikih, ya, maka fa'alaihi bi aimanil jami', maka coba dia mengetes dirinya dengan membaca Al-Aiman, kitab Al-Aiman dalam Al-Jami' Al-Kabir. Kalau dia paham berarti benar, ya, bahwasanya ilmunya itu sudah tinggi. Nah. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih banyak yang menarik dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Namun waktu kita, ya, yang terbatas, kita cukupkan saja sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kenapa? Karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah salah satu poros daripada mazhab Abu Hanifah, ya, yang artinya karena beliaulah yang menulis buku-buku yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Abu Hanifah. Maka ini sangat penting untuk dibahas sebelum, ya, kita pindah kepada ulama Hanafiyah yang lainnya. Karena ketika kita membahas ulama Hanafiyah yang lainnya, ya, ujung-ujungnya adalah kembali kepada buku-buku yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Ya, jadi nggak apa-apa. Untuk saat ini mungkin kita akan bahas dalam beberapa episode, ya, mungkin sampai 3 atau 4 episode khusus tentang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan kitab-kitab yang lahir dari tangannya. Nah, sekarang cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح